Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi kita, ya, yaitu pertemuan kelima di minggu ini. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin untuk kuliah data warehouse dan data mining saya tidak bisa hadir karena memang ada kesibukan dari jurusan, ya. Baik, kita mulai aja pertemuan kelima kali ini dan jangan lupa nanti untuk pertemuan keenam kita akan kuis, ya. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur dan model data mining. Jadi ada arsitekturnya, ya, bagaimana data mining diterapkan di dalam perusahaan. Kemudian nanti akan ada beberapa model data mining, di mana nanti teknik data mining itu ada beberapa yang sudah diperkenalkan pada materi sebelumnya gitu, ya. Jadi kita membahas secara brief dulu, ya. Jadi secara keseluruhan dulu sebelum nanti setelah UTS, ya, kita akan membahas teknik-teknik data mining lebih detail satu demi satu. Baik, untuk arsitektur data mining seperti ini, ya. Jadi kalau data mining, ya, ingin diterapkan pada perusahaan itu bentuknya adalah seperti ini gitu, ya. Nah, jadi bentuknya adalah mulai dari data, ya, tentunya kita akan membahas data di sini. Di mana dari database ini akan diambil beberapa data yang akan digunakan, ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam database atau data warehouse server. Karena di sini ada data warehouse juga, di mana di data warehouse itu kita melakukan filter data gitu, ya. Kalau misalnya teknik data mining ini kita ambil dari arsitektur data warehouse yang kemarin, ya. Nah, kemudian dari database atau data warehouse server itu nanti kita akan masuk ke dalam data mining engine, artinya mesin data mining. Nah, mesin data mining ini adalah suatu server di mana server itu akan menerapkan banyak sekali metode data mining, ya. Baik itu untuk masalah klasifikasi, asosiasi atau cluster. Nah, dengan berbagai metodenya. Nah, di situ nanti ada engine-nya. Nah, kemudian dari engine itu akan ada pattern evaluation-nya. Jadi ada pola. Ya, misalnya kalau di klasifikasi kita ingin melakukan suatu prediksi, maka akan ada pola data untuk prediksinya. Nah, dari pola data itu kemudian akan tersimpan di dalam suatu database yang dinamakan knowledge base, gitu, ya. Jadi ini bentuknya juga database tapi berisi knowledge hasil daripada pembacaan pattern, ya, hasil dari pembacaan pattern. Nah, knowledge base ini nanti akan menjadi suatu data baru dan dikomparasikan dengan fakta yang ada, dan apabila ingin digunakan lagi, fakta yang baru itu akan masuk ke data mining engine lagi. Nah, jadi itu polanya, ya. Jadi data mining engine itu panahnya ke atas, ada pattern evaluation-nya, kemudian pattern evaluation hasil dari polanya itu tersimpan dalam knowledge base. Apabila ingin digunakan kembali dan dikomparasikan dengan fakta, maka akan masuk ke data mining engine lagi. Tapi apabila ingin langsung digunakan, ya, knowledge base-nya, maka akan digunakan dan akan ditampilkan ke dalam graphical user interface di mana nanti user yang akan melihat knowledge-nya gitu, ya, yang dihasilkan dari data tadi. Nah, ini adalah arsitektur produk data mining yang paling sederhana yang sering diimplementasikan dalam suatu perusahaan, ya. Ya, walaupun terlihat sederhana tapi ini apa ribet, ya, dalam implementasinya, biayanya gitu, ya, karena kalau dari sini kan kita lihat ada database transaksional, ada data warehouse-nya juga gitu, ya, yang harus ada budget. Lalu harus ada penyimpanan lagi knowledge base di sini yang harus ada budget juga, dan pengelolaan dari knowledge-nya gitu, ya. Itu harus kita bisa lakukan di area data mining engine dan pattern evaluation. Jadi di sini nanti ada software, di sini ada software terpisah, ya, dengan yang ini, yang di atas juga ada software terpisah. Jadi setidaknya di sini kita pakai 4 software, ya. Database kita tahu database-nya software-nya SQL, ya, atau data warehouse-nya pakai SQL. Kemudian ada data mining engine, kita codingnya bisa pakai Python, ya, bisa pakai MATLAB dan lain-lain. Lalu pattern evaluation kita menampilkan suatu pola dan grafik
ya yang diambil dari hasil data mining, kemudian ditampilkan dalam suatu GUI ya, user interface. Kalau dia ingin ditampilkan dalam bentuk web, maka GUI-nya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi ada 4 engine setidaknya yang kita bisa terapkan ya untuk produk data mining dalam suatu perusahaan. Baik, kita masuk ke dalam model data mining ya. Jadi dalam suatu model data mining itu ada beberapa kategorisasi algoritma data mining. Jadi ada yang disebut sebagai supervised learning, ya. Ada yang disebut dengan unsupervised learning. Kalau bahasa Indonesianya supervised learning itu artinya pembelajaran yang diamati, yang diawasi, gitu ya. Kalau unsupervised learning ini pembelajaran yang tidak diawasi. Kemudian ada irisan antara supervised learning dan unsupervised learning, itu namanya semi supervised learning. Dan ada yang terpisah dari dua-dua ini, yaitu association based learning, gitu ya. Jadi ada 4 jenis learning yang ada dalam data mining ya. Seperti yang kita ketahui bahwa data mining itu adalah suatu teknik machine learning ya, sesuai dengan definisinya yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa itu supervised learning? Jadi supervised learning itu artinya adalah pembelajaran yang diawasi. Jadi ada apa saat mesin itu belajar ya, saat ada data yang masuk, kemudian data yang masuk itu dipelajari oleh mesin, maka ada semacam pengawas di situ, atau kita sebut di sini dengan guru ya, atau pengawas. Di mana yang disebut dengan pengawas itu adalah label sebenarnya. Artinya data yang dimiliki itu data berlabel, memiliki kelas-kelasnya atau memiliki target-targetnya. Misalnya kita punya data mahasiswa, di mana kita punya label. Kalau data mahasiswa dengan profil seperti ini, ya misalnya profilnya adalah IPK semester satunya 3, misalnya 5 lagi. IPK semester satunya 3,0, IP semester 2-nya 3,1, IP semester 3-nya 3,3, IP semester 4-nya 3,3 misalnya. Nah, dari 2 tahun kuliah atau dari 4 semester ini kita kan mau prediksi misalnya ya, apakah profil mahasiswa ini akan bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, berarti kita punya 2 kelas kan, atau 2 target, yaitu dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah, target inilah yang nanti akan dipelajari oleh mesin dengan sekumpulan record ya, selain mahasiswa yang saya sebutkan tadi, kan ada mahasiswa yang lain juga ya, sebagai perbandingan dan sebagai data untuk pembelajaran. Nah, kemudian kalau misalnya ada data baru yang masuk, nah data yang baru itu bisa memprediksi apakah mahasiswa dengan profiling seperti ini memiliki suatu pola yang ditargetkan tadi, dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, itu namanya supervised learning, gitu ya. Nah, kebanyakan algoritma yang ada dalam data mining ya, itu adalah supervised learning, khususnya untuk klasifikasi ya. Jadi seperti algoritma untuk melakukan prediksi, itu menggunakan algoritma klasifikasi gitu ya. Terus untuk forecasting, untuk mengestimasi suatu nilai, nah itu rata-rata adalah supervised learning. Jadi diarahkan pada suatu target, label, atau kelas yang nanti akan diawasi gitu ya. Nah, algoritma yang menerapkan supervised learning ini akan melakukan proses pembelajaran berdasarkan nilai-nilai dari variabel target tadi. Jadi kayak tadi saya contohkan ada profiling mahasiswa itu seperti ini. Nah, secara fakta profiling mahasiswa seperti ini misalnya data mahasiswa tahun 2018 menunjukkan profiling IP semester 1, 2, 3, 4 ini seperti ini, maka dia tepat waktu. Lalu dengan target yang seperti ini dia tidak tepat waktu dan seterusnya. Misalnya kita punya data 2000 record mahasiswa, di mana setiap 2000 record mahasiswa itu memiliki IP semester 1, 2, 3, dan 4, dan memiliki label yang berbeda-beda. Misalnya ada profiling yang seperti ini, dia secara fakta, artinya kan kalau misalnya mahasiswa itu lulusnya tahun 2018, ya berarti kan dia udah lulus ya. Artinya dia punya data IP semester 1 sampai 4 yang merupakan fakta juga, dan label yang diberikan ke dia apakah dia lulus tepat waktu atau tidak itu juga merupakan suatu fakta karena dia udah lulus gitu ya. Udah terjadi gitu sebelumnya, dan
keterangan dia lulus tepat waktu atau tidak itu ya tercatat pasti di suatu kampus gitu ya. Nah, ketika itu kita ingin mencoba nih memprediksi untuk angkatan 2019, artinya dia baru masuk tuh di 2019 ya. Karena yang diprediksi itu memiliki profil 4 semester, maka anak 2019 itu akan diprediksi ketika dia udah 4 semester juga. Artinya dia diprediksi setelah dia masuk semester 4 di tahun 2020 ya, dan akan masuk ke semester 5 tahun 2021. Nah, dengan profil IPK aja ya, dengan profil IP misalnya ya, kita ngomongin profilnya IP, artinya 4 variabel tadi, kita bisa memprediksi angkatan 2019 di tahun 2021 dengan dia memiliki 4 IP itu, apakah dia akan lulus tepat waktu atau tidak nanti. Nah, artinya seperti early prediction ya, di mana kalau kita lihat ada mahasiswa dari profil tadi yang ternyata terdeteksi atau terprediksi tidak tepat waktu, maka eh, jurusan atau dosen bisa melakukan suatu treatment ya terhadap mahasiswa tersebut misalnya. Tapi mungkin kelulusan tepat waktu atau tidak itu tidak cukup dengan hanya profil IP doang gitu ya. Mungkin kita perlu tambahkan profil yang lain seperti prestasi gitu ya, gaji orang tua, pekerjaan orang tua berapa lama sudah bekerja atau berapa lama lagi pensiunnya, hobi dan lain-lain itu kita bisa masukin sebenarnya. Dan semua itu adalah fakta gitu ya. Nah, jadi dia akan terhubung antara profil-profil yang kita sebutkan tadi atau variabel-variabel yang menjadi profil lulus tepat waktu atau tidak tadi dengan prediksinya tadi, yang artinya variabel prediktornya tadi ya itu akan terasosiasi dengan variabel target ya. Prediktor itu tadi yang profil ya. Variabel prediktor itu berarti ada IP semester 1, 2, 3, 4, hobi, gaji orang tua dan lain-lain itu namanya variabel prediktor dan nanti akan disesuaikan dengan variabel target, di mana variabel target itu adalah kelas tadi atau label. Kalau dalam contoh ini adalah dia tepat waktu atau tidak ya. Nah itu kira-kira tuh supervised learning. Nah ini contoh gitu ya, dataset dengan kelas. Jadi ini adalah contoh data yang namanya data iris ya. Data iris itu data bunga iris, di mana data bunga iris ini banyak banget dijadikan contoh awal ya dalam kita mempelajari data mining. Nah, bunga iris ini memiliki 4 atribut ya, di mana ada panjang sepal ya, ada lebar sepal. Sepal ini kayaknya kelopak gitu ya. Saya lupa sepal atau petal yang kelopak ya. Pokoknya dia ada panjang kelopak ya, ada sepal length, sepal width, ada petal length dan petal width. Artinya ada lebar sepal dan panjang sepal, lalu ini ada lebar petal dan panjang petal. Saya lupa yang mana yang kelopak, yang mana yang kuncup gitu ya. Nah, ini satuannya sentimeter semua, artinya semua data ini adalah numerik ya. Nah, ini kita sebut sebagai atribut ya, atau kita sebut sebagai variabel, atau kita bisa sebut sebagai fitur atau dimensi gitu ya. Jadi ini sebutannya banyak. Jadi antara atribut, variabel, fitur dan dimensi. Ini tadi yang disebutkan apa variabel prediktor gitu ya. Nah, lalu dia memiliki tipe ya. Tipe inilah yang disebut dengan kelas label atau target tadi atau variabel target. Di mana tipe ini adalah tipe bunga irisnya. Jadi bunga iris itu ada 3 jenis gitu ya. Ada yang namanya jenis setosa, ada yang namanya jenis versicolor, ada yang namanya jenis virginica. Nah, tipe data ini adalah tipe data kategori namanya ya, atau tipe data nominal gitu ya. Di mana dia menunjukkan perbandingan, bukan perbandingan ya, dia menunjukkan perbedaan saja antara setosa, versicolor, virginica. Artinya ada profil seperti ini gitu ya. Bunga nomor satu memiliki sepaling 5,1 cm ya. Bunga kedua, bunga ke satu memiliki sepal width-nya 3,5 cm, lalu petal length-nya 1,4 cm, kemudian petal width-nya 0,2 cm, maka dengan profil seperti ini atau atribut atau fitur atau dimensi seperti ini dia disebut sebagai bunga yang namanya iris setosa gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ini namanya data yang memiliki label atau kelas. Nah, biasanya kelas itu tipenya nominal ya atau kategorikan. Dia menjadi suatu pembeda gitu ya antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Artinya di sini itu
adalah kelompok bunga iris setosa semua. Yang di sini adalah kelompok bunga versicolor semua. Lalu yang di bawahnya ini adalah kelompok bunga iris virginica semua, gitu ya. Nah, bentuk dataset yang kita jadikan sebagai suatu supervised learning ini seperti ini kira-kira, gitu ya. Dan atribut ini bisa jadi tidak hanya 4 ya, tapi banyak banget atribut-atribut di mana atribut itu mempengaruhi kelas atau label targetnya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya unsupervised learning. Nah, di sini artinya tidak ada pengawas atau guru ya, dan datanya pun tidak memiliki label. Karena data nanti akan berkelompok dengan sendirinya sesuai dengan profilnya masing-masing. Maksudnya sesuai dengan profil apa yang nanti akan dimasukkan ke dalam suatu data atau tergantung dari variabel apa yang nanti akan dimasukkan ke data. Jadi kalau misalnya dalam data itu kita ingin melakukan supervised learning dari 10 atribut, maka 10 atribut itulah yang akan kita jadikan acuan ya, seperti apa data itu nanti akan berkelompok nantinya. Ya, jadi tidak ada target, label atau kelas. Jadi dia akan berkelompok sendiri gitu ya, sesuai dengan kedekatannya masing-masing ya, kedekatan antar data yang pasti ya, antar record ya, antara record satu ke record yang lain. Nah, nantinya record yang memiliki kemiripan dengan record yang lain dari semua atributnya, misalnya tadi atributnya ada 10, maka dia akan berkumpul menjadi satu kelompok ya. Nah, biasanya unsupervised learning ini adalah algoritma terkait proses cluster ya. Kalau supervised learning tadi biasanya adalah algoritma yang terkait klasifikasi. Klasifikasi dan regresi ya, klasifikasi dan regresi. Kalau unsupervised ini lebih ke arah cluster. Nah, ini adalah data set tanpa kelas. Jadi kalau ini adalah sama bunga iris ya. Tapi bunga irisnya itu dia tidak punya kelas. Jadi kita tidak tahu sebenarnya nomor satu ini ya bunga iris dengan memiliki profil seperti ini atau atribut seperti ini, dia itu sebenarnya iris bunga jenis apa sih? Nah, kita nggak tahu gitu ya, karena dia memang tidak memiliki label atau kelas dalam targetnya gitu. Jadi dia tidak ada kelas target dan nanti pun perhitungan dari algoritmanya tidak akan melakukan perbandingan terhadap targetnya gitu ya. Artinya dia akan fokus menghitung kedekatan antara record pertama, misalnya ya record pertama dengan record kedua ini seberapa dekat misalnya. Nanti dibandingkan lagi record pertama dengan record ketiga ini seberapa dekat hubungannya. Dibandingkan semua gitu ya. Nanti dua juga dengan satu, dua dengan tiga, dua dengan empat dan seterusnya. Nah, nanti yang berdekatan ya sesuai dengan threshold yang kita tentukan, maka nanti dia akan membentuk menjadi suatu kumpulan atau suatu kelompok ya. Karena bisa jadi data itu tidak seperti tadi bentuknya ya. Misalnya 1 sampai 5 itu semuanya sama, satu kelompok belum tentu gitu ya. Kadang-kadang ada data yang ternyata kelompoknya itu ada di record yang lain gitu ya. Jadi pengelompokan data itu nanti akan dilakukan oleh algoritma cluster ya, yang membandingkan kedekatan antar suatu record dengan record yang lain sesuai dengan variabel atau atribut-atribut yang mereka miliki. Nah, yang ketiga ada yang namanya semi supervised learning. Apa sih semi supervised learning? Semi supervised learning itu dia adalah metode data mining yang menggabungkan data berlabel dan tidak berlabel sekaligus. Jadi ada data yang berlabel, ada yang tidak berlabel, digabungin jadi satu, dan kemudian nanti data berlabel dan tidak berlabel itu akan membentuk suatu model pengetahuan baru, gitu ya. Di mana data yang berlabel itu akan membentuk kelompok dan target, dan data yang tidak berlabel itu akan membuat jarak atau batasan antar kelas atau antar kelompoknya masing-masing, gitu ya. Nah, seperti contoh pada gambar ini, misalnya labelnya ada dua ya, positif dan negatif. Nah, nanti ada data, misalnya data yang positif itu ada di sini, gitu ya. Lalu data yang negatif itu ada di sini.
Kemudian yang bulat-bulat ini adalah data yang tidak memiliki label. Nah, nanti data yang tidak memiliki label itu akan menjadi pemisah mana sih sebenarnya yang positif dan negatif. Bisa jadi dia akan membentuk garis di sini, ya, atau dia akan membentuk garis di sini, atau dia akan membentuk garis di sini dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya data positif dan negatif ini dibentuk dari bidang dua dimensi seperti ini, artinya ada dua atribut ya minimal, di mana dua atribut itu nanti akan menunjukkan sesuatu yang positif atau negatif ya, apapun studi kasusnya. Ini contoh, misalnya X, Y, di mana kalau X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, dia positif misalnya. Lalu ada X-nya, ini kita anggap kuadran satu ya, semuanya positif ya, kuadran satu dari diagram. Dari apa, diagram apa sih lupa lagi ya, pokoknya ini kuadran satu gitu ya, kuadran satu dari, saya lupa nama diagramnya ya. Ya teman-teman pasti paham ya kalau dibilang area kuadran satu ya, dari bidang dua dimensi, artinya X dan Y-nya pasti positif kan gitu ya. Nah misalnya saya punya data nih X, Y, di mana X-nya sekian, Y-nya sekian, maka dia positif. Kemudian ada Y-nya sekian, Y-nya sekian, dia negatif. Ada juga X-nya sekian, Y-nya sekian, lalu dia tidak ada kelasnya positif atau negatif. Nah, dua data itu dimasukin jadi satu, nanti eh, data yang berlabel itu akan membentuk kelompok, mana yang positif, mana yang negatif. Data yang tidak berlabel itu akan membentuk batasan, gitu ya. Mana sih batasan sebenarnya dari positif dan negatif? Artinya kedua data tadi ya baik yang berlabel atau tidak berlabel akan memperlakukan data secara berbeda. Satu membuat kelas atau kelompoknya masing-masing, satu nanti akan membuat batasan antar kelompok gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Dia akan membentuk kelompoknya masing-masing ya, kita lihat positif ada di sini, negatif ada di sini. Lalu data tidak berlabel itu akan membuat batasan ya, di mana batasan itu nanti bisa tergantung dari data yang dimasukkan gitu ya. Nah, itu namanya semi supervised learning. Ya, ada yang lupa ya. Satu lagi adalah association based learning, gitu ya. Nah, ini berbeda dengan supervised dan unsupervised learning. Association based learning itu nanti akan melihat atribut, ya. Apakah suatu atribut dengan atribut yang lain itu memiliki relasi? Misalnya kita lihat dari data ini, gitu ya. Nah, ini kan atributnya nih. Nah, kalau asosiasi itu akan melihat apakah atribut ini ya akan berelasi dengan atribut yang lain. Tapi atributnya itu bukan bukan atribut dari suatu item ya, tapi atributnya itu adalah item itu sendiri ya. Misalnya nanti datanya dibalik nih, misalnya Aries Setosa 1, Aries Setosa 2, Aries Setosa 3 dan seterusnya. Nah, dia akan ngecek apakah Aries Setosa 1 memiliki relasi dengan Aries Setosa 2, memiliki relasi dengan Aries Setosa 3 dan seterusnya. Makanya apa association based learning itu dia akan melihat dari item set ya, dari sekumpulan item set yang melakukan transaksi. Atau kita ambil contoh lain deh kayak association based learning ini lebih ke arah learning menggunakan kayak proses keranjang belanja gitu ya. Di mana keranjang belanja itu misalnya saya membeli roti, susu dan keju di supermarket misalnya. Kemudian ada orang lain, orang pertama membeli susu, kornet dan keju, orang lain lagi membeli susu saja misalnya, orang lain yang lagi membeli item yang banyak banget dan seterusnya gitu ya. Nanti untuk setiap orang itu, untuk setiap transaksi yang mereka lakukan akan dilihat relasinya. Ada nggak relasi antara kornet dengan keju misalnya? Kalaupun ada relasi itu relasinya seperti apa? Nah, itu biasanya relasinya itu adalah if then gitu ya. Atau ada prescendennya dan ada antisendennya. Misalnya nih, nanti dari suatu data transaksi yang banyak itu terbentuklah suatu pola. Polanya apa? Polanya misalnya jika orang membeli susu dan keju, pasti dia juga akan membeli sereal misalnya. Nah, itu adalah pola dari kumpulan data yang dikaitkan dengan association based learning. Jadi dia akan membentuk asosiasi ya, relasi apa hubungan antara item set satu dengan item set lainnya dari sekelompok data, di mana data itu adalah data transaksi gitu ya, transaksi item. Makanya dia disebut sebagai item set ya, kumpulan dari item-item dalam suatu transaksi. Nah, itu namanya association based learning.
Oke, nah pertama kita lihat adalah klasifikasi dulu ya. Nah, jadi klasifikasi ini adalah suatu teknik ya, teknik dalam pembuatan model. Jadi dalam data mining itu kita harus membuat model dulu ya, model prediksi atau model klasifikasi atau model estimasi dan lain-lain, di mana model itu dibentuk dari suatu data yang kita sebut sebagai data latih. Nanti model itu akan diuji menggunakan data uji gitu ya. Di mana di sini data data latih dan data uji itu adalah fakta semuanya. Nah, secara detail klasifikasi nanti akan kita bahas di pertemuan khusus ya untuk membahas klasifikasi. Nah, di sini ada perkenalan dulu ya untuk masalah klasifikasi. Jadi klasifikasi itu tadi ya membuat model data di mana model data itu memiliki kelas ya. Makanya dia disebut sebagai supervised learning. Ya, termasuk supervised learning bukan disebut ya. Jadi dia bagian dari supervised learning. Nah, kelas atau label yang dipakai dalam klasifikasi itu digunakan untuk membedakan antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Jadi kelompoknya itu secara fakta sudah dibedakan dari data, gitu ya. Nah, ada beberapa metode dalam teknik klasifikasi yang bisa kita gunakan. Ini adalah metode-metode lama sih ya, jadul. Banyak sih metode baru yang bisa teman-teman gunakan untuk klasifikasi ya. Nah, kita lihat salah satunya metode di sini ada decision tree based method, artinya decision tree based method itu ada banyak metode di mana bentuk daripada modelnya itu adalah tree, pohon. Contohnya C45, ada forest, ada random forest, ada C5.0 dan lain-lain ya. Nah, untuk beberapa metode yang saya sebutkan tadi, boleh teman-teman searching di Google sekarang atau nanti gitu ya. Atau nanti untuk decision tree sendiri kita akan bahas pada pertemuan klasifikasi gitu ya. Lalu ada neural network. Nah, ini teman-teman sudah belajar di mata kuliah artificial intelligence ya. Misalnya ada ANN ya, artificial neural network, terus ada backpropagation dan lain-lain. Itu juga adalah teknik klasifikasi. Kemudian ada rule based method. Ini adalah teknik klasifikasi di mana bentuk modelnya itu adalah rule. Rule itu if then gitu ya. Nah, ada beberapa metode juga untuk rule based method ini. Ya seperti tadi C45 dan lain-lain untuk decision tree. Maka rule based method itu juga nanti akan ada beberapa metodenya. Cuman saya agak lupa metodenya ada apa aja gitu ya. Kemudian ada memory based reasoning ya. Ini juga sama, berarti nanti bentuk daripada modelnya itu adalah suatu memori yang disimpan ya. Ya, memori itu bukan disimpan di RAM atau di hard disk, tapi memang ada suatu persamaan matematik ya, di mana dia akan menyimpan bahwa kalau misalnya datanya seperti ini, maka dia itu adalah kelas yang itu gitu ya. Nah, itu ada memory base. Kemudian ada naive bias. Nah, diambil daripada relasi teorema Bayes ya, di mana bentuk modelnya dari naive bias itu adalah model peluang, gitu ya. Kemudian ada support vector machine dan lain-lain. Ini adalah beberapa teknik klasifikasi. Nah, untuk di informatika Unjeni sendiri mungkin teknik klasifikasi akan kita bahas itu adalah decision tree based salah satunya dan naive bias ya. Yang lainnya bisa teman-teman pelajari sendiri. Yang penting teman-teman udah tahu dulu bagaimana proses klasifikasi itu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Salah satu decision tree based method itu adalah decision tree ya. Ini adalah decision tree based method yang paling awal diciptakan. Contoh nih ya. Saya ingin membuat suatu model klasifikasi dengan data ini. Nah, kita lihat nih datanya nih. Ada yang namanya data training atau data latih. Jadi nanti si algoritma tadi, algoritma decision tree itu akan membentuk model dan dia akan belajar dari data ini. Jadi data ini tuh memiliki pola seperti apa sih, di mana pola itu nanti akan dibentukkan model tree-nya atau model pohonnya. Karena decision tree itu modelnya adalah pohon gitu ya. Contoh di sini ada data nasabah bank di mana kelasnya itu adalah dia akan berbuat curang atau tidak gitu ya. Misalnya dia refund nggak? Ya, misalnya. Marital statusnya gimana? Dia status pernikahannya gimana? Single. Terus taxable income-nya sekian. Nah, kira-kira dengan profil seperti ini, si nasabah nomor satu ini, apakah dia akan melakukan kecurangan atau tidak?
Lalu nasabah 2, nasabah 3 dan seterusnya sampai dengan nasabah 10. Ini contoh aja gitu ya. Nah, dari sini kita implementasikan nih algoritma decision tree dari data ini ya. Jadi kita implementasikan algoritma decision tree di mana nanti detailnya gitu ya. Lalu jadilah model seperti ini. Ya, jadilah model seperti ini. Nah, ini adalah model yang dipakai dari data training ya. Nah, misalnya kita ada nasabah nomor 11 misalnya, di mana profilnya adalah refundnya no misalnya, marital statusnya single, kemudian taxable income-nya 50 misalnya. Dia akan cheat atau tidak? Nah, kita coba untuk mengelompokkan atau memprediksi dia cheat atau tidak. Dari tree ini tadi, ya. Misalnya dia refundnya no, kita lihat refundnya kalau no gimana? Kalau refundnya no, berarti dia pasti cheat ya. Kalau kayak gini ya, refundnya no, oh enggak dia refundnya, kalau refundnya yes, dia pasti cheat di sini. Ya, dari model yang terbentuk dari data 10 ini. Kalau datanya 100 misalnya bisa jadi modelnya berubah gitu ya. Tapi karena datanya 10 artinya pengetahuan yang ingin kita dapatkan itu dari sekelompok data itu aja. Data di luar itu berarti kita harus membuat pengetahuan baru. Yang masih ingat ya kemarin bahwa data mining itu sifatnya adalah iteratif dan interaktif. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, misalnya tadi data ke-11 itu refundnya no. Berarti kalau refundnya no kita harus lihat marital statusnya. Tadi marital statusnya single misalnya. Oh, marital statusnya single berarti kita harus lihat tax include-nya gitu ya. Nah, ternyata tadi income-nya. Nah, tadi tax income-nya 50K. Kalau tax income-nya di bawah 80K, tadi 50K berarti dia no. Artinya kalau ada data yang baru dimasukkan dalam model ini, di mana data nomor 11 itu refundnya no, marital statusnya single, taxable income-nya 50, maka dia diprediksi tidak akan melakukan kecurangan atau cheat gitu ya. Tidak akan melakukan cheat. Cheat-nya no. Nah, kalau ada data yang ke-12 gimana dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan pengelompokan atau prediksi dari data yang baru tadi. Cuman itu adalah data prediksi ya, bukan fakta. Artinya kita hanya bisa memprediksi saja dan prediksi itu bukan fakta. Karena fakta itu adalah data yang diambil pada masa lalu sampai dengan detik ini, itu adalah fakta. Kalau ada data yang baru, berarti kita harus pastikan dulu dia fakta atau bukan. Yang pasti kalau dia belum tahu kelasnya apa, maka dia bukan fakta dan dia akan diprediksi dengan menggunakan model yang dibentuk dari pohon ini. Nah, kemudian contoh yang lain, data di kampus. Ya banyak nih, ada puluhan ribu mahasiswa kampus dari sistem akademik. Ya. Bagaimana caranya dia melihat apakah bermanfaat atau tidak nih datanya? Nah, kita lihat dari klasifikasi misalnya terhadap pola dan aturannya. Ya. Ini dari contoh yang tadi awal saya berikan ya, ada IP semester misalnya 1, 2, 3, 4, ada asal sekolah, ada nilai UN, ada gender misalnya dan seterusnya. Nah, itu nanti dikelompokkan dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Yang pasti mulai dari gender dan seterusnya, mulai dari NIM bahkan sampai lulus tepat waktu iya atau tidak itu harus fakta dulu. Harus sudah terjadi dulu datanya dan kita catatkan. Artinya semua data ini fakta gitu ya. Nah, dari sini kita bisa bikin model seperti tadi ya. Contohnya seperti ini dalam bentuk pohon ya. Jadi status mahasiswa itu dilihat dari bekerja atau tidak. Ya mungkin di titik-titik ini ada atributnya banyak gitu ya. Nah, kalau ada data yang baru, misalnya data tahun 2000 angkatan 2019 tadi angkatan 2019 kita ingin prediksi dengan data angkatan 2018 yang udah lulus misalnya 2018 yang lulusannya 2018. Nah, kita cek apakah mahasiswa itu dengan profil 2018 tadi dia diprediksi akan lulus atau tidak. Lulus tepat waktu atau tidak gitu ya. Nah, nanti tinggal ditelusuri aja misalnya oh ternyata dari rule yang ada selama ini terlihat bahwa status mahasiswa dulu yang mempengaruhi gitu ya. Kemudian dia akan menelusuri pertama dia bekerja atau mahasiswa. Kalau dia mahasiswa dia akan melihat IP semester 4 dulu ternyata ini semester 4 ya, nggak kelihatan ya. Kalau IP semester 4-nya lebih dari 2,2 dia dipastikan lulus tepat waktu. Tapi kalau tidak dia akan melihat semester 3. Kalau semester 3-nya lebih dari 2,2 maka dia terlambat. Tapi kalau kurang dari
atau sama dengan 2,280 gimana dia lihat IP semester 2. Lalu dia lihat IP semester 1 dan seterusnya. Nanti dia akan membentuk tepat atau tidak. Tapi kalau status mahasiswanya bekerja, ternyata yang dilihat IP semester 3-nya dulu. Ya, kemudian kalau IP semester 3-nya 3,5 dia kemungkinan besar tepat waktu. Tapi kalau IP semester 3-nya kurang dari itu dia lihat semester 4. Kalau kurang dari segini dia akan terlambat, tapi kalau misalnya dia lebih dari segini dia akan lihat umur dulu ya. Kalau umurnya di bawah 31 maka lihat IP semester 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau ternyata IP-nya umurnya lebih dari 31 maka dia dipastikan terlambat kemungkinan besar. Nah, dan seterusnya. Ya dia menelusuri sampai ketemu di ujung dari pohon ini adalah kelasnya. Dia akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, ini contoh gitu ya. Artinya dalam data-data yang data-data lagi. Dalam data yang ditampilkan ini maka kita bisa memprediksi kita bisa bikin model gitu ya, di mana model itu akan menjadi bentuknya pohon menggunakan decision tree tadi dan kita bisa prediksi apakah mahasiswa itu akan tepat waktu atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah regresi. Regresi ini berarti dia akan memprediksi nilai secara real. Kalau klasifikasi tadi memprediksinya kan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, datanya kan kategori semua. Nah, kalau regresi ini dipakai untuk prediksi secara real. Misalnya prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, itu kan real tuh kan. Misalnya saat ini prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu 1 dolar sama dengan 14.500 rupiah misalnya. Nah, itu kan numerik ya, real. Nah, nanti saya akan prediksi nih di tahun depan itu berapa kira-kira harga rupiah terhadap dolar. Nah, itu dipakai teknik regresi di mana teknik regresi ini secara detail teman-teman dapatkan di mata kuliah metode numerik ya. Artinya dia memang bukan mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas, tapi dia mencari nilai real dari nilai-nilai masa lalu. Gitu ya. Nah, regresi ini adalah salah satu contoh teknik statistik di data mining. Jadi ini modelnya model statistik namanya. Tadi kan ada model pohon, model peluang, model memori, dan lain-lain. Nah, kalau regresi ini dia modelnya statistik. Ya, mungkin di mata kuliah statistik juga teman-teman udah pelajari ya regresi ya. Nah, contohnya ini forecasting. Gitu ya. Misalnya ini nilai tukar tadi ya, dolar terhadap rupiah, wah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ini memiliki pola seperti itu. Nah, saya memprediksi nih, kira-kira ini tahun 22 November terakhir ya. Nah, saya ingin prediksi kalau tanggal 23 November gimana berapa sih nilai tukar rupiahnya? Nah, saya bisa prediksi dari data ini. Ya. Nah, beberapa teknik regresi yang teman-teman mungkin nanti akan pelajari di apa metode numerik ya, atau yang mungkin teman-teman udah pernah pelajari di statistik adalah yang paling simpel adalah regresi linear gitu ya. Kemudian ada regresi logistik, ada pohon regresi, ada support vector machine ini juga adalah teknik statistik ya. Tadi saya lupa jelaskan di awal bahwa klasifikasi salah satu tekniknya adalah SVM, di mana SVM itu model yang dibentuk adalah model statistik gitu ya. Dan lain-lain. Ada banyak metodenya, tapi ini metode standar ya yang kita bisa pelajari untuk regresi. Cuman dalam kuliah DWDM ini kita tidak pelajari teknik regresi ya, karena akan detailnya di metode numerik dan di statistik ya. Nah, lalu ada klasterisasi di mana klasterisasi ini ya kita sebut sebagai teknik unsupervised learning tadi, termasuk di dalamnya adalah teknik unsupervised learning. Nah, klasterisasi ini disebut juga sebagai segmentasi data, ya, pengelompokan secara segmentasi data. Nah, di mana nanti data itu akan memisahkan diri atau data itu akan mendekatkan diri yang kita sebut sebagai similarity dan dissimilarity gitu ya. Nah, similarity itu artinya adalah derajat tingkat keterhubungan antara suatu anggota dalam satu klaster tinggi, artinya satu data dengan data yang lain itu apakah dia memiliki suatu derajat keterhubungan yang ketat, artinya dia similar, ya sama, atau derajat tingkat keterhubungan antar anggota dalam klaster yang berbeda rendah. Artinya antara suatu data dengan data yang lain, apakah dia memiliki perbedaan? Ya kalau misalnya perbedaannya besar, maka dia disebut dissimilarity, tidak sama. Ya, artinya kalau data yang satu dengan yang lain memiliki similaritas yang tinggi, artinya dia pasti jadi satu kelompok. Tapi kalau antara data yang satu dengan yang lain, dia ternyata memiliki nilai
perbedaan yang tinggi, maka dipastikan dia akan terpisah menjadi kelompok yang berbeda, ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari klasterisasi, misalnya ada ilustrasi gembok nih ya. Ini adalah data gembok sebelum diklaster, ini adalah data gembok yang sesudah diklaster. Artinya gembok ini akan berkumpul dengan sendirinya berdasarkan ciri-cirinya atau berdasarkan profilnya masing-masing atau berdasarkan variabel atau berdasarkan fitur-fiturnya. Artinya kalau misalnya variabel atau profilnya ada 100, maka 100 profil itu akan melihat ya ke 100 profil pada objek yang lain apakah dia akan mirip atau tidak. Kalau mirip dia akan berkelompok, kalau tidak mirip dia akan memiliki kelompok yang berbeda dengan yang lain. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, ini misalnya klasterisasi tingkat kemiskinan di Amerika misalnya. Nanti dia akan mengelompok seperti ini datanya, ini mengelompok ya. Yang datanya sama nanti akan memiliki warna yang sama ya secara kelompok. Yang datanya berbeda akan memiliki warna yang berbeda. Artinya dia di kelompok yang berbeda. Nah, itu adalah klaster. Di mana klaster ini dia tidak memiliki kelas tadi ya, tidak memiliki label atau target, tapi dia akan mengelompokkan datanya sesuai dengan variabel yang ada pada data tersebut. Dan bentuknya deskripsi ya, kalau klasifikasi klaster ya, masih ingat ya. Nah, ada beberapa teknik klasterisasi, ya ada hierarchical clustering, artinya kita mengelompokkan sesuai dengan hierarki atributnya. Ada beberapa metode di sini, ada single linkage, ada complete linkage, ada average linkage, ya ada average group linkage dan lain-lain. Berarti dia mengelompokkan berdasarkan hierarki dulu. Artinya kalau kita punya 10 variabel, dia akan mencoba mengelompokkan dari kelompok nah ini hierarchical cluster itu ada dua pendekatan, ada top down dan ada bottom up. Kalau kita ambil salah satu aja yang top down misalnya, maka kalau kita punya 10 atribut, dia akan melihat dulu 10-10 ini terhubungnya seperti apa, mengelompok seperti apa. Nanti dia akan melihat 9, dia akan melihat 8, melihat 7, 6, 5, 4, 3 sampai dengan 2. Nah, dan dia akan cari relasinya. Apakah ada variabel yang berpengaruh kuat terhadap kelompok itu atau tidak. Nah, itu adalah hierarchical clustering namanya. Nah, yang akan kita pelajari di DWDM ini kebanyakan yang partitioning. Ya. Partitioning yang paling terkenal, metode yang paling simple tapi masih termasuk powerful dan dia sudah menyelesaikan banyak problem. Yang memang dua metode ini udah susah dipakai untuk penelitian ya karena dia udah menyelesaikan banyak sekali problem yaitu Kamins dan Kamedoid. Nah, untuk cluster sendiri mungkin kita akan membahas Kamins gitu ya. Nanti lebih detailnya seperti apa atau membahas Kamedoid salah satunya aja. Kemudian di partitional clustering ini ada yang namanya density base. Density base itu dia akan mendekatkan diri berdasarkan kepadatan. Kalau yang ini partitional berarti akan menentukan jumlah clusternya dulu. Kemudian ada grid base, ini lebih ke arah pengelompokan peta gitu ya, grid base ya. Ini biasanya dipakai di sistem informasi geografis dan lain-lainnya. Ada banyak metodenya. Cuman untuk klasterisasi sendiri kita akan membahas kalau tidak Kamis dan Kamedoid satu aja ya. Kalau klasifikasi kita akan bahas dua, kalau clustering kita akan bahas satu, nanti asosiasi kita akan bahas satu. Jadi ada 4 metode dari 3 teknik ya yang akan kita bahas di mata kuliah DWDM ini. Lalu yang terakhir itu tadi adalah aturan asosiasi. Artinya dia akan menemukan suatu aturan asosiatif dalam suatu kombinasi item set tadi ya. Yang seperti saya contohkan tadi, learningnya itu adalah learning dari data transaksi, tapi transaksi itu adalah item. Artinya dia bukan ciri-ciri, bukan variabel, bukan profil, bukan, tapi item. Ya. Di mana aturan asosiasi ini sering disebut sebagai MBA atau Market Basket Analysis. Dia termasuk rule based ya, machine learning. Nah, contohnya aturan asosiasi ini seperti ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Misalnya ada suatu transaksi, ada 10.000 nih transaksi dari data. Ya, ada 10.000 orang yang belanja di supermarket. Di mana 10.000 orang itu belanja itu kan macam-macam gitu ya. Nah, nanti akan dilihat tuh pola dari 10.000 itu karena jangan lupa asosiasi itu bentuknya deskripsi ya. Ada data, kita ingin cari polanya dari sekumpulan data ini. Nah, ternyata didapatkanlah pengetahuan bahwa
kalau orang-orang itu kebanyakan membeli kecap dan keju, maka dia akan membeli kerupuk. Maka bentuk aturannya adalah seperti ini, dia termasuk ke dalam rule base ya, if then ya. If membeli kecap dan keju, then maka dia pasti membeli kerupuk. Kalau dia beli kecap doang gimana? Ya dia nggak akan beli kerupuk karena aturan itu nggak ada di dalam transaksi. Jadi tidak pernah terjadi orang beli kecap doang maka beli kerupuk, enggak. Tapi yang banyak terjadi dari 10.000 transaksi tadi adalah orang membeli kecap dan keju maka dia pasti beli kerupuk. Tapi bisa jadi tidak hanya kecap, keju, kerupuk doang yang orang beli, tapi ada macam-macam di belakangnya. Tapi asosiasinya yang kita temukan adalah apabila beli kecap dan keju, maka dia beli kerupuk. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah pola aturan contoh gitu ya. Oh, asik banget kan? Ya, namanya juga asosiasi ya, jadi terhubung semua saat ya. Di mana ada terbentuklah beberapa asosiasi di sini, misalnya gini ya. Jika membeli celana, maka dia beli sabun. Ya, jika beli boneka, maka beli sabun. Atau di sini kita bisa lihat, jika dia beli sabun dan celana, maka dia beli sampo. Nah, itu jadi ini adalah sekumpulan asosiasi atau sekumpulan rule yang terbentuk dari data transaksi yang ada di belakang ini. Ya. Di mana nanti dihitung nilai confidence-nya. Nah, nilai confidence itu nanti akan kita bahas detail di pertemuan asosiasi. Artinya nanti akan terbentuk nih sejumlah rule. Rule-nya tidak harus satu dalam suatu transaksi. Misalnya tadi ada 10.000 nih data transaksi. Nggak mungkin kan rule-nya cuma satu tapi banyak gitu ya. Nah, artinya kalau kita sudah punya knowledge seperti ini, kita kan tinggal bikin kebijakan nantinya ya. Misalnya, jika beli sampo dan celana maka beli sabun. Nah, kebijakan yang kita bisa berikan apa? Oh, ya udah kita berikan diskon gitu ya, misalnya atau kita bundling sampo, celana sama sabun dalam satu harga. Nah, gitu ya. Jadi ya harga diskon karena memang kebanyakan orang pasti beli. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh adalah rule transaksi dari sekumpulan orang beli ini ya yang eh apa dari sekumpulan ini dia memiliki pola di mana pola itu membentuk aturan seperti ini. Bahkan di sini kalau dia beli boneka doang, dia kemungkinan besar beli sabun dan spray juga gitu ya. Dan orang yang membeli boneka pasti akan membeli sabun dan spray ini lebih kuat daripada orang membeli boneka lalu membeli sabun misalnya gitu ya. Tapi ini ternyata nilai confidence-nya sama, artinya dia sama-sama kuat gitu ya. Kita coba cari yang boneka di sini Aqua doang. Oh nggak ada ya, nggak ada. Spray di sini contohnya spray doang, oh nggak ada ya. Jadi nilai confidence ini menunjukkan nilai kekuatan ya daripada rule itu dalam suatu kumpulan data yang dijadikan asosiasi. Nah, nanti kita akan pelajari satu metode untuk association rule ya. Nama metodenya adalah a priori. A priori itu nanti akan membentuk ini. Ya, jadi ada a priori nanti tekniknya, lalu ada FP growth, lalu ada eklat. Nah, ya kita akan pelajari adalah yang a priori saja. Yang lainnya asalkan teman-teman udah paham bagaimana asosiasi, maka algoritma yang lain teman-teman bisa pelajari sendiri. Baik, itu tadi penjelasan ya sekitaran arsitektur dan model data mining. Sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa nanti untuk absensinya di kolom komentar dari video yang saya upload di YouTube ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.